Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sintia, NPM 1821000083, kelas B semester 5, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yang diampu oleh Pak Hervin Yokip Pradikta, MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu eksekusi. Jadi pengertian eksekusi itu adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Putusan pengadilan itu dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan, melainkan pengadilan yang memenangkan atau menguntungkannya. Tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Dasar hukum. Di dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam 1 pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG, pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR. Yang kedua itu ada pasal 1033 RV. Yang ketiga ada pasal 36 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat itu ada berbagai peraturan perundangan yang substansinya lebih bersifat khusus seperti eksekusi hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4/1996 dan eksekusi fidusia dalam kurung Undang-Undang Nomor 42/1999. Di nomor 4 ada berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus seperti eksekusi hak tanggungan dalam kurung Undang-Undang Nomor 4/1996 dan juga ada eksekusi fidusia dalam kurung Undang-Undang Nomor 42/1999. Baik HIR maupun RBG secara rinci memuat ketentuan baik HIR maupun RBG secara rinci itu mereka membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan eksekusi. Dari awal mulanya proses eksekusi sampai dengan berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhnya isi putusan pengadilan. Di dalam pasal-pasal 195 sampai 224 HIR pasal 206 sampai pasal 250 RBG. Di dalam pasal 195 HIR di dalam pasal-pasal 200 Di dalam pasal 195 sampai pasal 224 HIR pasal 206 sampai pasal 258 RBG diatur ketentuan tentang yang pertama itu ada peringatan dan Yang pertama itu ada peringatan atau teguran and meaning. Yang kedua itu ada sita eksekusi. Yang ketiga ada pemenuhan prestasi, pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, pelelengan, dan pembayaran. Dan yang keempat itu ada penyanderaan. Oleh karena eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian paksaan dari pejabat umum, maka hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan sehingga
sehingga putusan itu dapat direalisir. Sehingga putusan itu dapat direalisir. Asas-asas eksekusi. Ada asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi itu dibagi asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi ada 4 bagian penting dalam hukum acara perdata, yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum, yang pertama itu ada menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua itu ada putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dan yang ketiga ada putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Yang keempat itu ada eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Jenis-jenis eksekusi. Dikenal ada 3 jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata. Yang ketentuan diatur sebagai berikut. Ada 3 ketentuan yang diatur sebagai berikut, yaitu ada eksekusi membayar sejumlah uang, dan yang kedua itu ada eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, yang ketiga itu ada eksekusi real. Sekian presentasi yang telah saya bacakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아쉬울 것도 없어 진짜 할 만큼 했어